analisis bahaya yang diperlukan ini tergantung pada potensi bahaya dari aktivitas pekerjaan yang ada. Apakah potensi bahayanya tergolong rendah, sedang, atau tinggi. Nah, tujuan dari analisis bahaya itu sendiri adalah mengidentifikasi bahaya kegiatan pada pekerjaan-pekerjaan khusus, artinya pekerjaan-pekerjaan yang sulit dilakukan dan cenderung menimbulkan potensi bahaya yang tinggi. Kemudian yang kedua, menentukan pengaman atau safeguard atau penanggulangan atau mitigasi pencegahan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan selamat. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan bahaya dan pengaman safeguard yang diperlukan kepada seluruh tim kerja dan personil lain yang berpotensi terkena dampak dari bahaya tersebut. Jadi hanya ada tiga. Yang pertama identifikasi, yang kedua tentukan pengamanannya atau mitigasinya, yang ketiga adalah komunikasi. Jadi tujuan analisis bahaya itu hanya tiga. Dan hanya terdiri dari tiga tahapan, PPHA, JSA, dan IH. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat baik-baik di dalam melakukan analisis bahaya. Nah, ruang lingkupnya apa saja? Ruang lingkupnya itu sama dengan tujuan dari analisis bahaya, yaitu identifikasi, tentukan safeguard-nya, dan komunikasikan potensi bahaya yang sudah teridentifikasi. Nah, hazard analisis sendiri ini merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi atau melindungi kita terhadap potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Kemudian kita juga harus fokus pada hubungan antara pekerja yang bekerja di area tersebut, kemudian tugasnya atau pekerjaannya apa, peralatan yang digunakan apa saja, dan lingkungan kerjanya kondisinya seperti apa. Yaitu kita harus memastikan pertama ruang lingkup pekerjaan dimengerti oleh seluruh pekerja yang ada. Artinya dia ketika dia bekerja masuk ke dalam operasional migas, dia harus benar-benar tahu apa yang akan dia kerjakan dan bagaimana cara dia bekerja dengan selamat di tempat tersebut. Kemudian sumber daya yang tepat tersedia, artinya sumber daya yang dibutuhkan di dalam operasional tersebut harus tersedia dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Kemudian bahaya sudah teridentifikasi dan sudah diberikan pengaman atau safeguard yang diidentifikasi serta diverifikasi dan divalidasi. Maksudnya diverifikasi ini ketika kita misalkan kita bekerja di ketinggian itu kan di ketinggian di atas 1,8 meter kita harus bekerja menggunakan perancang yang ada handrailnya atau ada pagar pelindungnya. Nah, pagar pelindung itu harus diverifikasi apakah dalam kondisi yang siap untuk digunakan atau sedang dalam perbaikan dan harus divalidasi, artinya harus dilakukan penilaian. Kemudian karyawan yang terkena dampak atau pekerja yang terkena dampak, dia mengerti peran dan tanggung jawabnya di situ. Selanjutnya, ini sama, pengertian hazard analysis dan risk assessment itu adalah sebuah proses yang kita gunakan untuk mengidentifikasi bahaya yang sudah kita sebutkan tadi. Sedangkan risk assessment atau penilaian resiko ini adalah sebuah kegiatan untuk menganalisa kemungkinan. Jadi bukan sebuah potensi, artinya kemungkinan dan tingkat keparahan resiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan pada peralatan yang kita gunakan. Nah, risk assessment itu ada dua jenis, yaitu secara kita lakukan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Lalu di dalam risk assessment atau penilaian risiko bahaya ini apa saja yang kita evaluasi? Yang pertama adalah apa sih yang dapat gagal atau sekiranya nanti tidak berjalan dengan benar ketika operasional pekerjaan itu sudah berjalan. Kemudian yang kedua, konsekuensi dari setiap kejadian. Contoh di situ ada kemungkinan terjadinya blowout kalau di dalam operasional pemboran atau terjadinya ledakan di dalam tangki minyak karena terekspansinya gas H2. Kemudian kemungkinan peristiwa-peristiwa bahaya yang akan terjadi ke depannya di dalam proses pekerjaan. Mohon di mute dulu.
mohon di mute dulu. Kemudian, bagaimana kombinasi tingkat keparahan dan kemungkinan dalam memberikan pernyataan risiko secara keseluruhan. Nah, ini definisi bahaya. Bahaya adalah suatu kondisi yang tentunya tidak kita inginkan, yang berpotensi terjadinya pelepasan tanpa rencana dari atau kontak yang tidak diinginkan dengan sumber energi yang dapat mengakibatkan kerugian atau cedera kepada manusia, properti pekerjaan, atau lingkungan. Kemudian definisi dari safeguard tadi atau pengaman, ini adalah suatu tools atau suatu alat yang digunakan untuk mengendalikan bahaya dan mencegah atau mengurangi potensi terjadinya suatu insiden. Contohnya termasuk seperti elemen rancangan fasilitas, perangkat-perangkat mekanikal, kemudian pengamanan secara sistem, secara proses, dan secara prosedur administrasi. Kemudian pengurangan atau pencegahan atau mitigasi, yaitu tindakan yang diambil untuk meminimalkan konsekuensi dari sebuah insiden yang telah terjadi. Contoh, kita menggunakan helm safety di area pekerjaan di bawah pekerjaan di ketinggian. Nah, ketika ada palu terjatuh dari atas ketinggian menimpa kepala kita karena kita menggunakan safety helmet, maka kita tidak mengalami tidak mengalami akibat dari kecelakaan yang parah yang bisa melukai kita atau mengakibatkan fatality. Selanjutnya, definisi dari verifikasi dan validasi yang merupakan sebuah komponen penting dari sebuah sistem manajemen keselamatan. Verifikasi itu adalah kita melakukan evaluasi apakah pengaman atau safeguard atau sistem itu sesuai dengan persyaratan spesifikasi yang tertera di tempat yang tersedia. Kemudian validasi adalah kita mengecek atau mengontrol dan menjamin bahwa pengaman atau safeguard yang akan kita gunakan itu efektif dan siap untuk digunakan. Foto itu apa? Terisi dari atas kemarin kita memajai di bawah kemarin. Mohon Mbak Septiani ini di mute teman-teman. Yang lain mohon di. Baik, persyaratan dari analisis bahaya ini termasuk sebuah analisis bahaya harus dilakukan sesuai dengan fase pekerjaannya, juga harus mempertimbangkan tindakan serta kondisi fisik dan lingkungan yang ada di area kerja kita. Kemudian personil yang melakukan analisis bahaya harus terlatih atau harus dilatih dan kompeten dalam peranan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian sebuah planning phase hazard analysis itu dilakukan ketika kita baru merencanakan pekerjaan, bukan ketika pekerjaan akan dilakukan. Nah, ketika pekerjaan akan dilakukan, barulah kita melakukan tahapan yang kedua, yaitu JSA. Nah, isi dari JSA ini itu harus segera dikomunikasikan kepada semua tim atau kru yang ada di tempat tersebut. Nah, ini 3 perangkat yang disebutkan tadi. Ada hazard identification tools atau WIL, bentuknya seperti ini. Kemudian ada planning phase hazard analysis, ini seperti ini, formulir PPHA-nya yang diaplikasikan di Pertamina Hulu Rokan sebagai contoh. Kemudian ada job safety analysis, formulir job safety analysis. Jadi nanti ketika kita menyusun JSA sebelum melakukan pekerjaan, PPHA ini kita gunakan sebagai PPHA dan identification tool ini kita gunakan sebagai acuan di dalam kita melakukan analisis bahaya dalam pembuatan JSA. Lalu pertanyaannya mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman mungkin, lalu siapa sih yang bertanggung jawab membuat form JSA atau PPHA ini? Nah, untuk form PPHA ini yang bertanggung jawab membuatnya adalah pihak manajemen atau kalau di proyek mungkin mandor beserta manajer proyeknya itu melakukan rancangan form PPHA.
Nah, setelah itu di lapangan, sebelum Ada pekerjaan apa? dilakukan, kita semua kru bersama-sama saat meeting kita menyusun form JSA dan disetujui oleh yang berwenang di situ. Kalau misalkan di area pemboran, yaitu drillernya yang menyetujui form JSA ini dan diketahui oleh semua kru pemboran, kru rig yang ada di rig tersebut. Nah, ini seperti ini alat untuk melakukan analisis bahaya. Artinya di sini kita melihat apa saja sih energi yang ada di area kerja kita. Apakah energi gerak atau energi potensial atau secara mekanikal, bahaya secara elektrikal, bahaya tekanan, bahaya temperatur tinggi, bahaya bahan kimia, bahaya secara biologis, radiasi, suara kebisingan, dan grafiti atau benda terjatuh dari atas ke bawah. Nah, kegunaan dari peralatan ini adalah untuk mengidentifikasi sumber energi yang ada di tempat kerja dan menganalisa apakah dari sekian sumber energi ini itu berpotensi menimbulkan kerugian di tempat kita bekerja. Nah, tool ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahaya ketika kita melakukan pembuatan formulir PPHA, JSA, dan IH. Nah, ruang lingkup dari PPHA sendiri itu pengertian dari PPHA itu adalah untuk suatu dokumen atau formulir yang digunakan untuk mengevaluasi potensi bahaya dan pengaman bahaya terkait dengan tugas pekerjaan pada saat melakukan perencanaan pekerjaan. Nah, bagaimana melakukan PPHA? PPHA hendaknya dilakukan sedini mungkin selama fase perencanaan pekerjaan. PPHA ini biasanya dilakukan oleh manajemen proyek, kemudian perwakilan HES atau HES manajernya, subject matter expert atau SME. Subject matter expert ini adalah orang di manajer, kalau misalkan di Pertamina itu ya manajer kalau di area kerjanya di rig atau berkaitan dengan drilling ya manajer DNC-nya atau drilling and completion-nya. Kemudian atau personil lain yang memang relevan seperti perwakilan kontraktor, anggota tim lapangan atau mandor proyek, personil operasi seperti driller dan lain-lain. Nah, ini menggunakan informasi tentang ruang lingkup proyek, aktivitas pekerjaan, tempat kerja, dan peralatan yang digunakan, serta dokumentasi proses dan operasional pekerjaan. PPWHA ini dapat dilakukan secara remote atau di lokasi kerja. Artinya bisa disusun di kantor, misalkan kantornya di Jakarta, kemudian proyeknya di Riau, itu bisa dilakukan secara remote, disusun dulu di Jakarta, nanti sampai di lokasi baru melakukan penyusunan JSA. Atau bisa langsung dilakukan penyusunannya di lokasi kerja. Nah, apabila Person Managing Control of Work atau PEMCO tidak ikut terlibat dalam pembuatan PPHA, maka minimal dia harus mengakui isi PPHA dengan tanda tangan basah. Artinya tanda tangan secara langsung menggunakan tinta basah atau menggunakan pulpen, tidak tanda tangan secara digital. Lalu yang jadi pertanyaan teman-teman mungkin, Mas, yang dimaksud Person Managing Control of Work ini apa sih atau siapa sih Person Managing Control of Work? Jadi PEMCO ini adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengontrol potensi bahaya yang ada di area kerja tersebut, yang mana dia di sini adalah sebagai operator di dalam pekerjaan tersebut. Contoh pekerjaan rig, operatornya itu kan adalah seorang drillernya yang menjadi operator rig tersebut. Nah, driller inilah yang nantinya menjadi PEMCO atau person managing control of work atau orang yang bertugas untuk memanage dan mengontrol pekerjaan di area kerja tersebut. Nah, ini dia kalau dia ini sebenarnya berkewajiban untuk terlibat secara langsung dalam penyusunan PPHA karena kan dia yang tahu dari awal pekerjaan sampai selesainya pekerjaan dilakukan itu seperti apa langkah-langkahnya. Nah, kalau dia nggak ikut terlibat dalam pembuatan PPHA, maka yang minimal dia harus mengakui dan menyetujui PPHA tersebut dengan menggunakan tanda tangan secara langsung atau tanda tangan basah.
Nah, kemudian formulir job safety analysis ini tidak akan membuat kita selamat selama kita tidak selama bahaya-bahaya yang penting itu terlupakan di dalam penyusunan JSA atau pengendalian yang kita buat di dalam JSA itu tidak tepat sasaran atau persyaratan tidak dikomunikasikan ke seluruh kru. Artinya ada sebagian pekerja yang tidak mengetahui isi dari JSA tersebut atau kontrol tidak tersedia dan tidak dilakukan secara rutin. Jadi JSA yang buruk tidak hanya tidak efektif dalam mencegah cedera, tapi juga bisa menimbulkan atau menciptakan bahaya tambahan karena kita merasa aman dengan JSA tersebut, padahal ada potensi bahaya yang belum teridentifikasi atau tidak terkomunikasikan kepada seluruh pekerja. Nah, kemudian proses JSA yang benar inilah nantinya yang akan menjadi senjata kita atau penyelamat kita secara administrasi. Nah, pembuatan JSA yang baik dan digunakan dengan benar inilah yang nantinya akan menjadi alat keselamatan kita di tempat kerja secara administrasi. Bahayanya bisa terkendali. Nah, di dalam pekerjaan itu kan ada tugasnya, ada tugas dari masing-masing. Seperti seorang driller tugasnya apa, seorang engineer tugasnya apa, dari kelima sistem pemboran yang ada. Kalau di migas, nah itu ada tahapan-tahapan pekerjaannya. Nah, di dalam tahapan pekerjaan inilah setiap tahapan pekerjaan itu dilakukan analisis bahaya. Apakah ada potensi bahaya di setiap tahapan pekerjaan tersebut? Definisi dari pekerjaan sendiri ini mungkin bisa dipahami sendiri ya, mungkin udah umum. Untuk mempersingkat waktu tidak saya jelaskan satu persatu. Nah, ini keselarasan antara PPHA, JSA, dan SILA. Nah, jadi setiap tugas atau setiap pekerjaan itu kita lakukan identifikasi bahaya dan kita susun atau kita desain safeguard-nya di PPHA tersebut. Nah, kemudian di setiap langkah pekerjaan kita menggunakan SWC atau SILA sebagai referensi utama di dalam identifikasi bahaya dan safeguard pada JSA. Apa itu SWC dan SILA? Nanti saya jelaskan di belakang. Nah, jadi PPHA ini adalah satu pekerjaan terdiri dari satu atau lebih tugas. Jadi PPHA digunakan pada beberapa pekerjaan yang terdiri dari lebih dari satu tugas. Satu PPHA terdiri dari beberapa tugas untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian JSA itu hanya untuk satu tugas, terdiri dari satu atau lebih beberapa langkah di dalam menyelesaikan tugas tersebut. Nah, untuk menyelesaikan satu pekerjaan, satu atau lebih JSA perlu untuk disiapkan. Misalkan di dalam kegiatan pemboran ada kegiatan pekerjaan confined space, ya harus kita siapkan lagi JSA khusus untuk confined space entry. Nah, jadi intinya PPHA bukanlah JSA, tapi ini saling berkaitan atau selaras. PPHA adalah rencana yang sudah dilakukan di dalam analisis bahaya, JSA adalah analisis bahaya ketika pekerjaan akan dilakukan. Jadi saling berkaitan. PPHA dulu, baru JSA. Peran dan tanggung jawab dari Person Managing Control of Work atau PMCO dan Subject Matter Expert. Seorang PMCO itu harus memahami pekerjaan yang direncanakan, prosedur operasinya bagaimana, perawatannya bagaimana, dan pemberitahuan keadaan darurat. Artinya dia adalah seorang operator utama di dalam pekerjaan tersebut. Nah, yang kedua, tugasnya adalah meninjau PPHA atau ikut terlibat di dalam pembuatan PPHA. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi, meninjau dan mendokumentasikan on-site JSA atau JSA yang dibuat langsung di lapangan. Kemudian membuat atau membantu penyusunan izin dan rencana kerja, mengkomunikasikan lingkup pekerjaan, potensi bahaya, pencegahan, kondisi izin atau rencana kerja kepada seluruh kru atau seluruh tim kerjanya.
Kemudian memantau tempat kerja untuk memastikan bahwa area kerja itu dalam kondisi yang safe atau aman, memfasilitasi penyelesaian pekerjaan seperti diskusi lesson learn dan penutupan izin kerja dan lain-lain. Yang terakhir, memahami kapan harus menghentikan pekerjaan atau safety atau stop work authority atau hak dia untuk menghentikan pekerjaan ketika melihat ada suatu kondisi yang tidak aman dalam pekerjaan tersebut. Kemudian tugas, peran dan tanggung jawab seorang subject matter expert ini adalah sebuah keahlian khusus tentang HAS atau seorang HAS manager lah dan teknis terkait dengan area proses atau prosedur yang sudah diidentifikasi. Nah, dalam melakukan analisis bahaya, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah identifikasi potensi bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian kategori potensi bahaya ini ada 3 level, ada potensi bahaya rendah, sedang, sampai yang tertinggi. Nah, yang pertama potensi bahaya tinggi. Potensi bahaya tinggi itu adalah suatu pekerjaan yang aktivitasnya telah terjadi beberapa insiden yang berakibat cedera serius atau kematian. Kedua, aktivitas kerja yang telah terjadi beberapa insiden yang berakibat kerugian yang signifikan seperti loss of containment, seperti kalau misalkan di oil and gas terjadi blowout. Blowout itu termasuk potensi bahaya yang tinggi yang menyebabkan fatality, kerusakan peralatan atau properti pekerjaan, dan loss of containment atau terjadinya tumpahan minyak dan rilis gas. Nah, untuk loss of containment kategori bahaya tinggi, yaitu terjadinya ledakan, kebakaran yang menyebabkan kerusakan di atas dengan kerugian di atas $500.000. Kemudian pelepasan uap berbahaya di atas 5.000 kg gas buangan yang mudah menyala seperti gas H2S. Kemudian tumpahan hidrokarbon atau minyak bumi, crude oil, di atas 50 barel ke tanah. Kemudian tumpahan hidrokarbon atau crude oil di atas 50 barel ke air dengan kriteria yang ditetapkan dalam WINR proses tabel 6. Contoh seperti ini. Nah, ini potensi bahaya yang tinggi, ada aktivitasnya, ada aktivitas SIMOPS. SIMOPS ini ada materinya lain ya. SIMOPS ini simultaneous proses. Jadi suatu pekerjaan, 2 atau lebih pekerjaan yang melibatkan beberapa orang dengan beberapa tugas yang berbeda-beda dalam satu area kerja, itu disebut SIMOPS. Kemudian bypassing critical protection atau ketika kita dalam keadaan darurat memerlukan melewati langkah perlindungan secara kritis terhadap peralatan. Kemudian kegiatan komersial diving seperti pengelasan di bawah laut, kegiatan dalam ruang terbatas, kemudian pekerjaan pada peralatan bertegangan listrik tinggi lebih dari 50 volt, kegiatan penggalian atau excavation yang memerlukan sistem pelindung seperti shoring, bracing, sloping, dan lain-lain. Kemudian open flame hot work dalam area hazardous classified, atau bahasa sederhananya melakukan pekerjaan yang berakibat kebakaran, ledakan di area yang berbahaya, berpotensi untuk terjadinya kebakaran dan ledakan. Kemudian hot tapping seperti pengelasan pipa bertekanan tinggi atau pipa gas. Kemudian kegiatan yang memerlukan positive physical isolation atau PPI, mobility complex, dan lain-lain. Nah, ini termasuk potensi bahaya tinggi. Apa saja persyaratan analisis bahayanya, yaitu dokumentasi PPHA, dokumentasi onsite JSA, kemudian individual hazard assessment yang dilakukan tanpa dokumentasi seperti think accident free. Maksudnya kita memikirkan bagaimana kita bisa bebas dari insiden atau kecelakaan, dan personal safety plan atau tool lain dalam human performance di HP Toolbox. Nah, kemudian ini adalah sesi curah pendapat ya, maksudnya brainstormingnya, artinya ada sesi diskusinya. Mungkin teman-teman di sini
bisa bisa refresh apa sih itu CMOS yang saya jelaskan tadi, kemudian sistem proteksi penggalian itu seperti apa, kemudian aktivitas yang melibatkan ledakan itu seperti apa, dan aktivitas yang memerlukan positif physical isolation itu apa saja. Nanti kita bahas. Kemudian potensi bahaya menengah dan rendah. Potensi bahaya menengah ini adalah suatu aktivitas pekerjaan yang telah terjadi beberapa insiden yang berakibat recordable injuries atau kecelakaan yang dia tidak menimbulkan fatality atau kematian, seperti jatuh dari ketinggian yang mungkin berakibat seperti kakinya keseleo atau patah, tidak sampai fatality. Kemudian terpeleset, akhirnya terluka, atau kerusakan properti perusahaan yang kerugiannya di bawah $500.000, kemudian aktivitas-aktivitas yang menimbulkan pelepasan uap berbahaya di bawah 5.000 kilogram gas buangan mudah menyala, tumpahan hidrokarbon di bawah 50 barel ke tanah dan 10 barel ke air. Kemudian untuk potensi bahaya rendah ini adalah aktivitas pekerjaan yang tidak memerlukan izin kerja atau permit to work, karena tidak menyebabkan cedera serius atau kematian, seperti kepleset, terjepit pintu, kemudian pemasangan bola lampu dengan volt yang rendah, seperti itu. Untuk tabelnya, untuk potensi bahaya menengah, aktivitasnya seperti kegiatan yang hanya memerlukan izin kerja umum dan 1 izin kerja khusus atau rencana kerja, kecuali jika aktivitas tersebut dianggap memiliki potensi bahaya tinggi. Kemudian yang kedua, kegiatan yang hanya memerlukan izin kerja umum atau general permit to work, seperti pengoperasian vakum truck, pengujian gas dengan peralatan portable, seperti portable gas detector, kemudian mendirikan, memodifikasi, atau membongkar perancah atau scaffolding, kemudian kegiatan yang memerlukan sistem pelindung jatuh secara personal, dan lain-lain. Nah, apa saja dokumen yang kita perlukan? Yaitu hampir sama seperti yang potensi bahaya tinggi, bedanya di sini tidak memerlukan dokumentasi PPHA. Nah, lalu dapatkah Anda menyebutkan sebuah pekerjaan yang hanya memerlukan izin kerja umum atau general permit to work? Mungkin bisa teman-teman tanyakan sendiri kepada dirinya. Kira apa saja sih contoh pekerjaan yang masuk ke dalam kategori bahaya menengah? Kemudian potensi bahaya rendah, yaitu kegiatan yang tidak memerlukan permit dan berpotensi kecil menimbulkan kecelakaan serius seperti yang disampaikan melalui EMS IT Tool Safety Alert and Bulletin. Nah, persyaratannya itu hanya secara verbal tanpa dokumentasi, kita menyampaikan JSA, kemudian IH, dan Personal Safety Plan. Lalu, dapatkah Anda memikirkan sebuah contoh aktivitas pekerjaan tanpa permit? Nah, nanti mungkin di sesi akhir, kalau teman-teman nggak ada yang bertanya, nanti bisa saya tanyakan ini ke teman-teman. Kemudian, apa sih yang dimaksud pekerjaan yang disebut rutin itu? Suatu pekerjaan, suatu kegiatan yang dikategorikan sebagai rutin itu adalah suatu kegiatan atau pola yang biasa dari suatu kegiatan atau pekerjaan yang urutan biasa untuk serangkaian kegiatan, sesuatu yang berulang-ulang, sesuatu yang tidak bervariasi atau berulang secara membosankan. Nah, biasanya di Indonesia itu yang sering terjadi kecelakaan kerja itu adalah pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara rutin. Karena apa? Karena pekerjaan sudah sering dilakukan, sudah merasa menguasai, sudah selama bertahun-tahun bekerja di pekerjaan tersebut, sudah merasa aman-aman saja, akhirnya menganggap rutin sama dengan tidak ada bahaya. Nah, ini salah. Jadi pekerjaan rutin bukan berarti di situ tidak ada bahaya. Justru di pekerjaan rutin itulah kita di situ merasa bosan, merasa jenuh, merasa aman, akhirnya mitigasi kita secara pribadi terhadap potensi bahaya yang ada di area kerja kita
menjadi tidak sensitif lagi atau tumpul bahasa kasarnya. Nah, pekerjaan rutin itu seperti apa? Apakah ini termasuk potensi bahaya yang rendah, seperti mengganti filter kompresor, mengganti bola lampu di control room, pigging pipeline, dan lain-lain. Nah, kalau ini termasuk pekerjaan rutin apa tidak nih? Kalau seperti ini termasuk pekerjaan rutin tapi berbahaya. Kemudian dalam analisis bahaya, langkah yang kedua adalah melakukan atau menyusun PPHA jika diperlukan. Nah, contoh PPHA adalah seperti ini. Ini saya perbesar. Nah, contohnya seperti ini. Di dalam PPHA, ini PPHA nomor berapa? Di sini ada safety wheel-nya, artinya sumber-sumber energi yang di sini ada apa aja, dan yang ada di tempat kerja kita apa yang sekiranya berpotensi bahaya. Kemudian tanggal dibuatnya kapan, durasi kerjanya berapa jam, aktivitas pekerjaannya apa, dijelaskan di situ. Peralatan yang akan digunakan dalam pekerjaan tersebut apa saja kita sebutkan, kemudian lokasi tempat kerjanya di mana. Nah, untuk mitigasi di dalam PPHA di sini sudah tertera pilihan-pilihannya, tinggal kita checklist sesuai dengan kebutuhan di dalam pekerjaan kita. Contoh seperti pakaian, apakah kita memerlukan lengan panjang, pakaian sekali pakai, atau memerlukan pakaian flame retardant atau anti terbakar atau cooling vest dan lain-lain. Ada juga pelindung pendengaran, pelindung kaki, pelindung mata, kemudian pelindung tangan, persyaratan tambahan dan lain-lain. Di sini sudah ada, tinggal kita checklist sesuai dengan kebutuhan kita. Atau di sini tidak ada, bisa kita tambahkan di lainnya. Inilah contoh formulir standar dari PPHA yang harus selalu digunakan untuk semua PPHA. Kemudian informasi umum yang diperlukan pada form PPHA, yaitu informasi berikut ini. Diperlukan untuk dokumentasi form PPHA yang berisi uraian singkat pekerjaan, identifikasi peralatan, yang tertera semuanya di dalam formulir tadi. Nah, ini contoh dokumentasikan tugas dari pekerjaan kita. Ini contohnya seperti ini. Jadi, di dalam form PPHA yang tadi, itu di belakangnya nanti kita lampirkan tugas-tugas pekerjaan yang sekiranya nanti perlu diselesaikan atau akan dilakukan itu seperti apa setelah pekerjaan selesai dilakukan. Di JSA juga seperti itu. Pekerjaan yang dilakukan didokumentasikan seperti ini. Kemudian dokumentasikan bahaya terkait dengan tiap tugas yang akan dilakukan. Pertimbangan hal berikut ketika mendokumentasikan bahaya. Seperti ada 3 hal. Yang pertama adalah dapatkah anggota tim mengalami cedera serius atau fatal, dan bagaimana dia secara proses kok bisa mengalami fatality dan kenapa, apa sebabnya. Misalnya seperti kegagalan sistem, prosedur yang tidak lengkap, atau human error dan lain-lain. Kemudian apa yang bisa rusak di area kerja tersebut, properti apa saja, bagaimana caranya kok bisa rusak dan kenapa. Kemudian potensi loss of containment seperti tumpahan atau pelepasan gas atau cairan berbahaya. Bagaimana kok bisa terjadi tumpahan atau pelepasan gas atau cairan berbahaya dan kenapa, penyebabnya apa kira-kira. Nah, itulah yang perlu kita dokumentasikan, yang perlu kita analisis di dalam menyusun PPHA. Kemudian identifikasi potensi bahaya, ini ada beberapa faktor potensi bahaya yang harus kita perhatikan di lingkungan kerja kita. Mulai dari kondisi fisiknya, seperti ada bahan kimia berbahaya, peralatan atau alat, kemudian ruang kerjanya dan material lain yang berbahaya, kondisi lingkungan dari segi suhunya, kelembabannya, kebisingannya, penerangannya, cuacanya, apakah di situ ada potensi bahaya, kemudian faktor-faktor lain. Bisa teman-teman nanti baca sendiri. AS itu hanya mengidentifikasi potensi bahaya. Sekiranya di situ ada batu, dan batu itu bisa membuat orang jatuh, maka karena batu. Kalau di situ ada lubang, kalau jatuh nanti orang ke dalam itu, mending ditutup.
Iya Pak, ada yang ingin ditanyakan? Semua manusia awam tahu, cuman terlalu banyak bahasa. Oke, saya lanjutkan. Ini kita baru setengah slide ya. Kemudian nanti saya singkat aja, nanti silakan dari teman-teman yang bertanya secara proaktif. Kemudian dokumentasikan pengaman atau safeguard dan atau langkah-langkah mitigasi untuk setiap potensi bahaya yang ada. Seperti kita jelaskan pengaman atau mitigasinya, tentukan kemungkinan terjadinya insiden dengan safeguard atau mitigasi yang ada. Kemudian tentukan tingkat keparahan dari insiden yang berpotensi akan terjadi dengan safeguard atau mitigasi yang ada. Kemudian bagaimana kita menentukan kemungkinan insiden terjadi dan tingkat keparahannya dengan pengaman atau mitigasi yang ada di tempat tersebut. Nah, inilah contoh tabel kriteria keputusan pengendalian bahaya. Jadi di dalam kita melakukan analisis bahaya, ini adalah tabel acuan kita dalam menentukan, oh ini potensi bahayanya tinggi, potensi bahayanya sedang, potensi bahayanya rendah, kemungkinan terjadinya sering, kemudian terjadinya jarang, kemungkinan terjadinya tidak mungkin terjadi. Nah, inilah tabel penilaian resiko yang bisa kita gunakan sebagai alat dalam melakukan analisis bahaya. Nah, cara menafsirkannya bagaimana potensi bahaya di dalam pengendalian risiko tersebut. Untuk yang kategori hijau, artinya pekerjaan dapat dilakukan sesuai rencana. Untuk yang kuning, artinya pekerjaan dapat dilakukan dengan hati-hati. Untuk yang merah, pekerjaan tidak dapat dilakukan. Karena merah ini artinya potensi bahayanya sangat tinggi. Kemudian pertama, tambahan pengaman telah dipenuhi, kemudian tabel 8 telah digunakan untuk menilai ulang dari PPHA yang ada. Kalau masih merah, maka tambahan pengaman tidak dapat dipasang, maka pekerjaan hanya dapat dilakukan setelah PPHA disetujui atau ditandatangani basah oleh Pemko. Dan kalau di Pertamina yang high level manajernya yang harus turun tangan dalam menandatangani PPHA tersebut, seperti manajer facility, manajer operation, dan lain-lain. Nah, ini jadi yang hijau ini artinya unlikely, artinya sangat jarang terjadi. Biasanya prosedur-prosedur yang sifatnya cenderung mudah dilakukan. Nah, ini kondisinya aman. Kemudian ini yang kuning, kemudian ini yang merah. Kenapa di sini kategorinya merah? Karena tingkat keparahan dari terjadinya suatu kecelakaan itu kategorinya sedang dan major. Major ini artinya dia sangat menimbulkan kerugian yang besar, seperti kalau kepada pekerja menimbulkan fatality atau kematian atau high level injury, kemudian dapat mengakibatkan terjadinya ledakan, spill oil, dan gas. Kalau untuk moderate, ini adalah potensi bahaya yang sedang. Tapi karena dia sering terjadi, maka kategorinya adalah merah. Kalau misalkan dia kategori bahayanya rendah atau minor, tapi dia sering terjadi atau kadang-kadang terjadi kecelakaan tersebut yang kategori bahaya rendah, maka dia tetap kategorinya kuning, artinya pekerjaan harus tetap dilakukan, tapi harus dengan hati-hati. Nah, ini maksud dari persetujuan high level PHR atau high level manager, itu adalah untuk pekerjaan-pekerjaan seperti hot tapping, seperti pengelasan di bawah laut, pengelasan pipa bertekanan tinggi, pengelasan pipa minyak, kemudian hot work saat penyelaman, penggunaan bahan peledak saat menyelam di ruang tertutup atau terbatas, masuk ke suasana atmosfer inert atau
atmosfer inner itu maksudnya kondisi atmosfer yang di bawah atau di atas standar dari kadar oksigen dan gas beracun yang ada. Selalu membutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut itu selalu membutuhkan persetujuan dari high level manager seperti manager facility, operation, dan lain-lain. Kemudian langkah yang ketiga dan keempat adalah kita melakukan penyusunan JSA. Nah, untuk ruang lingkup dari JSA sendiri, JSA ini termasuk alat sebagai evaluasi dengan langkah-langkah dari sebuah tugas dan pengurangan bahaya serta pengaman safeguard sebelum melakukan pekerjaan. JSA harus dilakukan di lapangan karena untuk melihat langsung potensi bahaya yang ada di lapangan tersebut segera sebelum kita memulai pekerjaan. JSA ini bisa disusun oleh Pemko di lapangan bersama dengan kru atau anggota tim kerjanya, atau disusun oleh anggota tim kerjanya melalui meeting pekerjaan dan disetujui oleh Pemko apabila Pemko belum hadir di lapangan. Nah, pengurangan pekerjaan ini adalah di setiap pekerjaan itu pengurangan potensi bahayanya di setiap langkah pekerjaannya, bukan satu kesatuan secara keseluruhan dilakukan analisis bahaya, tapi setiap langkah pekerjaannya inilah kita lakukan analisis bahaya. Nah, ini peran dan tanggung jawab Pemko tadi udah dijelaskan di atas. Ini contoh formulir JSA seperti ini. Di sini tertera lokasi kerjanya, kemudian PT-nya apa, tanggal berapa, kemudian deskripsi tugasnya apa, kemudian PPE yang direkomendasikan atau APD yang direkomendasikan, kemudian tools-tools yang direkomendasikan dalam pekerjaan tersebut beserta peralatannya, kemudian prosedur yang direkomendasikan seperti SOP dan lain-lain. Kemudian di sini ada in case of emergency kontaknya seperti dari pihak perusahaan, dari pihak kontraktor, dan untuk emergency respon. Misalkan Pertamina emergency responnya nomor 135. Nah, di sini ada general hazard yang sering menjadi potensi bahaya yang yang ada di area kerja tersebut. Di sini sudah ada pilihannya. Nah, tinggal kita checklist apa sih mana potensi bahaya yang ada di area kerja kita berdasarkan safety wheel ini. Kemudian list SIMOP representatif for all applicable SIMOP work crew. Jadi kalau misalkan ada pekerjaan SIMOP atau simultaneous work yang ada di area tersebut, nah di sini kru-krunya kita tuliskan namanya dan pekerjaannya atau tanggung jawabnya. Jadi terkendali semuanya dalam satu area kerja. Kemudian informasi umum yang diperlukan pada formulir JSA, ini ada tadi tertera. Kemudian dokumentasikan bahaya terkait masing-masing langkah. Pertimbangkan hal-hal berikut sewaktu mendokumentasikan bahaya. Dapatkah anggota tim mengalami cedera serius atau fatal? Bagaimana dan mengapa? Ini sama seperti tadi ya. Kemudian kita juga menguraikan pengaman atau safeguard-nya seperti mendokumentasikan petugas yang bertanggung jawab melaksanakan setiap pengamanan, kemudian mendokumentasikan petugas yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa semua pengaman yang sudah ada sebelum melaksanakan tugas sudah ada dan siap digunakan. Seperti tugas langkah kerjanya, ini apa saja, kemudian hazard information-nya, kemudian ada safeguard atau mitigasinya apa, person yang atau orang yang bertanggung jawab di dalam mengamankan pekerjaan tersebut dalam implementasi safeguard itu siapa, kemudian orang yang bertanggung jawab untuk memverifikasi safeguard-nya siapa, dan mengecek semua kritikal langkah-langkah kritis di mana pekerjaan tersebut harus dihentikan. Ini di checklist apabila pekerjaan tersebut terjadi potensi bahaya tinggi yang muncul. Ini harus di checklist agar pekerjaan dihentikan sementara. Kemudian identifikasi
langkah-langkah penting di dalam JSA yang mengharuskan penghentian pekerjaan ketika ada perubahan atau penyimpangan dari langkah kerja yang direncanakan yang ini. Jadi kalau misalkan ada ketiga di dalam penyusunan JSA kok ada langkah kerja yang di situ kita nilai berbahaya, maka kita checklist. Nah, dalam kita menceklis ini adalah sebagai bentuk kita melakukan SWA atau Stop Work Authority. Nah, ini dilakukan oleh PEMKO. Kalau kita sebagai pekerja, kita melakukan individual hazard analysis, kita mengusulkan kepada PEMKO atau memberitahu PEMKO bahwasanya ada potensi bahaya yang muncul di dalam pekerjaan tersebut dan perlu dilakukan checklist critical step setiap pekerjaan. Kemudian uraikan potensi skenario yang mengharuskan penghentian pekerjaan dan gunakan Stop Work Authority ketika satu atau lebih tenets of operation tidak diikuti atau SOP tidak diikuti. Kemudian seseorang dalam tim bekerja memiliki kekhawatiran tentang tugas yang sedang dilakukan. Yang seperti saya jelaskan, apabila kita sebagai pekerja ada melihat potensi bahaya yang belum teridentifikasi dan itu termasuk potensi bahaya tinggi, maka kita bisa mengusulkan kepada PEMKO untuk melakukan Stop Work Authority. Dan setiap saat lingkup pekerjaan berubah. Jadi discuss and document potential scenario and condition that will trigger Stop Work Authority. Jadi diskusikan dan dokumentasikan setiap potensi-potensi skenario dan kondisi berbahaya yang akan memaksa kita untuk menghentikan pekerjaan sementara. Kemudian mendokumentasikan penilaian kinerja manusia atau Human Performance Assessment. Uraikan penilaian kinerja manusia termasuk namun tidak terbatas pada kondisi mental pekerja, modus kinerja, perangkap kesalahan yaitu seperti stres, beban kerja yang tinggi dan lain-lain. Nah, untuk penilaian kinerja manusia itu ada beberapa terdiri dari 3 bagian, yaitu adalah kinerja manusianya, kemudian kesalahan dari si manusianya, dan perangkap kesalahannya. Apa saja itu masing-masing? Kinerja manusia ini adalah cara orang atau suatu budaya atau peralatan lingkungan kerja dan proses yang sering berinteraksi sebagai suatu sistem. Nah, upaya kinerja manusia ini fokus secara proaktif pada pengurangan kesalahan manusia, yaitu dengan 2 cara, dengan memperbaiki interaksi antara individu dan sistem pekerjaan yang kritis, dan pengenalan situasi kemungkinan adanya terjadi human error atau kesalahan individu, dan menerapkan alat untuk mengurangi kesalahan tersebut. Nah, untuk human error sendiri, ini adalah suatu tindakan atau kelambanan yang tidak sengaja, yang kemudian menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan atau menyimpang dari prosedur atau aturan atau harapan dari perusahaan agar pekerjaan bisa selesai dengan selamat. Kemudian perangkap kesalahan. Perangkap kesalahan ini adalah faktor-faktor yang nantinya akan mempengaruhi efektivitas dari kinerja si pekerja kita dan meningkatkan kemungkinan terjadinya human error. Contoh karena dia stres, karena mungkin pekerjaan yang terlalu lama dilakukan dengan pekerjaan yang berat dan lain-lain. Nah, untuk modus kinerja sendiri itu ada 3, yaitu ada yang skill based, rule based, dan knowledge based, yaitu berbasis keterampilan, aturan, dan pengetahuan. Maksud dari berbasis keterampilan ini adalah kita menilai seorang pekerja berdasarkan skill-nya. Artinya dia adalah pekerja yang sudah berpengalaman di bidang tersebut dengan pengalaman mungkin di atas 3 atau 5 tahun ke atas. Artinya dia melakukan pekerjaan itu sudah di luar kepala, sudah sangat menguasai, sudah menjadi skill. Nah, kalau berdasarkan aturan, itu artinya dia adalah seorang pekerja yang hanya mengikuti aturan yang ada. Secara pengalaman, dia belum matang. Secara skill, dia belum matang. Pengalamannya mungkin masih di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun. Kalau yang berbasis knowledge atau knowledge base, ini adalah orang-orang atau pekerja-pekerja yang baru lulus dari bangku kuliah, kemudian baru masuk atau fresh graduate
dari kampusnya kemudian masuk ke lingkungan pekerjaan. Nah, ini biasanya yang knowledge base ini yang harus kita perhatikan, yang fresh graduate ini, karena dia tidak memahami betul, hanya memahami secara teori, tapi secara praktek dia tidak sadar, tidak aware terhadap, belum bisa terlalu aware, belum peka terhadap situasi bahaya yang ada di lingkungan kerjanya. Lalu tinjau dan komunikasikan JSA dalam bahasa yang sesuai bagi tenaga kerja. Kalau misalkan kita pekerjaannya dilakukan di Indonesia, ya kita JSA-nya, formulir JSA-nya yang dalam bentuk bahasa Indonesia, jangan bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang ngerti cuma Pemko-nya aja, pekerjaannya nggak ngerti, ya sama aja. Lalu kepada siapa Anda akan mengkomunikasikan JSA? JSA dikomunikasikan kepada seluruh pekerja yang melakukan pekerjaan di area kerja tersebut. Nah, persetujuan dan tanda tangan, tinjau dan komunikasi JSA dalam bahasa yang sesuai, kemudian dokumentasikan dengan tanda tangan basah dalam JSA yang menyatakan anggota tim kerja paham terhadap isi JSA tersebut. Semua anggota baru work team yang datang setelah JSA dilakukan harus ikut mereview JSA secara bersama-sama dengan Pemko. Misalkan di pekerjaan pemboran di rig, itu ya kru rignya harus kru rig yang mungkin menyusul kedatangan di lapangannya, kemudian setelah datang JSA sudah disusun, ya dia harus mereview terlebih dahulu, membaca terlebih dahulu JSA yang sudah disusun dan didampingi oleh Pemko-nya, dan menyatakan telah memahami isi JSA dengan menandatangani JSA tersebut secara langsung. Nah, jika Pemko berubah, misalkan selama pekerjaan, misalkan pekerjaan dilakukan baru setengah pekerjaan, kemudian drillernya sakit atau tidak fit, kemudian digantilah drillernya atau Pemko tadi. Nah, ini harus Pemko yang baru harus meninjau kembali JSA dan menyatakan bahwasanya dia paham terhadap isi JSA dengan tanda tangan basah. Kemudian dokumentasikan persetujuan JSA melalui tanda tangan basah sebelum pekerjaan dimulai. Atau onsite person Pemko harus menyetujui JSA. Pihak lain yang menyetujui JSA seperti SMA, safety expert, safety matter expert, dan supervisor dari perusahaan dan kontraktor, dan juga pihak ketiga dan lain-lain, ini didokumentasikannya di dalam PPHA. Selanjutnya, lakukan peninjauan JSA jika ruang lingkup pekerjaan berubah, ada penambahan personil baru di dalam tim kerja kita, ada kondisi lapangan yang berubah, atau ada near miss, insiden, atau terjadi penghentian pekerjaan atau SWA. Kemudian munculnya kekhawatiran dari hasil penilaian bahaya secara perorangan atau individual hazard assessment. Kemudian langkah yang kelima yaitu lakukan individual hazard assessment atau IH. Nah, individual hazard assessment itu apakah itu, kapan dilakukannya, dan kenapa harus dilakukan, dan langkah-langkahnya seperti apa. Secara singkatnya, individual hazard assessment itu adalah suatu penilaian bahaya yang kita lakukan sendiri oleh pekerjanya. Kapan dilakukannya? Mulai dari awal pekerjaan, sebelum pekerjaan dimulai, saat penyusunan JSA, saat kita melakukan pekerjaan, dan saat selesainya pekerjaan telah dilakukan. Kenapa harus kita lakukan? Agar secara kontrol dari setiap pekerja, analisis bahaya itu terus dilakukan secara terus-menerus sampai pekerjaan selesai, sehingga tidak ada potensi-potensi bahaya yang tertinggal. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa ketika kita ingin melakukan individual hazard assessment secara efektif? Nah, langkahnya adalah kita memahami terlebih dahulu tugas dan bagaimana kita melakukan tugas tersebut dengan selamat. Kemudian identifikasi potensi bahayanya. Tentukan bagaimana cara mengurangi atau memasang pengaman terhadap bahaya tersebut. Kemudian tentukan apakah perlu kita berikan tambahan sumber daya, misalkan tambahan pekerja, tambahan perkakas, tambahan peralatan, prosedur, dan lain-lain.
Kemudian tindakan untuk mencegah konsekuensi negatif dari potensi bahaya yang sudah kita identifikasi secara personal itu bagaimana. Kemudian apakah kita terlatih nih, apakah kita sudah yakin dan terlatih bahwa kita siap untuk melakukan tugas dengan aman. Kemudian tentukan pengetahuan, prosedur seperti operasional, pemeliharaan, dan lain-lain untuk menyelesaikan tugas kita. Dan yang terakhir, tentukan pengetahuan kita tentang alat dan peralatan yang terlibat dalam pekerjaan yang akan kita selesaikan. Nah, bagaimana kita melakukan tugas? Ya, apakah kita merasa mampu memberikan perhatian penuh pada tugas kita? Apakah kita sudah mengidentifikasi kondisi di mana kita akan menghentikan pekerjaan? Dan apakah kita sudah melakukan tugas seperti yang direncanakan di dalam planning based hazard analysis dan SOP yang sudah dirancang? Nah, setelah itu, pastikan semua pengaman dan kewenangan sudah ada dan lanjutkan pekerjaan. Kalau tidak, ya carilah bantuan tambahan dari anggota tim kerja lain, dari supervisor, dari PEMCO, atau gunakan tool human performance seperti STAR check, self check, step by step, dan lain-lain. Nah, ini adalah 4 point of think incident free atau TIF di dalam melakukan individual hazard assessment. Yang pertama adalah perencanaan, planning. Nah, di dalam think incident free itu terdiri dari ada empat substansi. Yang pertama perencanaan, pelatihan, proper tools and equipment, dan state of mind. Nah, setiap kita melakukan perencanaan, pelatihan, proper tools and equipment itu ada state of mind-nya. Artinya, apakah pekerjaan ini sudah dilakukan dengan aman dan bagaimana ketika potensi bahaya teridentifikasi, bagaimana kita mitigasinya. Nah, inilah yang disebut state of mind. Nah, ini ada penjelasannya secara detailnya seperti apa. Contoh, planning. Apakah kita memahami dengan tugas dan bagaimana kita melakukannya dengan aman? Sudahkah kita melakukan identifikasi terhadap bahaya dengan pekerjaan kita, kemudian bagaimana kita mengeliminasi bahaya tersebut yang berkaitan dengan pekerjaan kita, dan bagaimana kita merencanakan semua pekerjaan kita, kemudian sudahkah kita sadar bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan aman, dan apakah kita membutuhkan bantuan di dalam menyelesaikan pekerjaan ini dengan aman. Itu planningnya. Kemudian secara training, apakah kita sudah merasa atau sudah pernah dilatih untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Sudahkah kita dilatih untuk menggunakan peralatan atau tools-tools yang direkomendasikan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan sudahkah kita dilatih untuk mengikuti prosedur atau SOP di dalam pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga, proper tools and equipment. Sudahkah kita menggunakan atau memiliki personal protective equipment atau APD yang kita butuhkan? Sudahkah kita menggunakan tools atau alat atau equipment yang kita butuhkan? Sudahkah kita mengecek apabila tools dan equipment yang kita butuhkan dalam penyelesaian pekerjaan kita ini dalam kondisi yang siap dipakai, artinya dalam kondisi yang aman untuk digunakan. Nah, state of mind-nya, akankah saya memberikan perhatian penuh untuk menyelesaikan pekerjaan ini? Akankah saya menghentikan atau menunda perencanaan saya ketika terjadi sebuah potensi bahaya yang tidak teranalisa atau tidak teridentifikasi? Apakah saya melakukan meeting atau melakukan pembicaraan terkait dengan persyaratan keamanan di dalam menyelesaikan pekerjaan? Inilah think incident free. Ada 4 poin di dalam think incident free yang perlu kita perhatikan di dalam melakukan IH. Nah, yang terakhir, langkah yang ke-6 yaitu penutupan pekerjaan.
Penyelesaian pekerjaan adalah sebagai berikut, yaitu kita meninjau ulang tugas dan kegiatan pekerjaan yang sudah kita lakukan, diskusikan lesson learn atau pembelajaran, atau kalau dalam bahasa religiusnya ya hikmah di dalam kita setelah kita melakukan pekerjaan tersebut untuk perbaikan secara berkesinambungan. Kemudian mendokumentasikan lesson learn dalam JSA, simpanlah semua dokumentasi yaitu dokumentasi PPHA, JSA, paket pekerjaan ke control room atau lokasi sentralisasi lain untuk memastikan kepatuhan terhadap elektronik atau MSW Permit to Work, IT tool, record retention policies. Ini salah satu standar-standar di dalam K3 Migas. Lalu apa yang bekerja berjalan dengan baik, apa yang dapat ditingkatkan, tambahan prosedurnya apa saja yang dibutuhkan, langkah-langkah tugas yang terlewatkan apa saja, biaya yang terlewatkan apa saja, pengalaman yang terlewatkan, persetujuan dan atau tanda tangan yang terlupakan, serta situasi penghentian pekerjaan yang terabaikan. Nah, inilah tugas pelaksana izin kerja dalam alur kerja MSW tadi. Sini sudah tertera di sini. Kemudian inilah tadi yang terakhir yaitu quality work pack action itu seperti apa. Jadi tujuan dari quality work pack action ini adalah suatu panduan untuk memastikan kualitas dari work package pada tahap perencanaan pekerjaan. Kemudian kapan digunakannya, yaitu ketika kita melakukan pengisian pre-work check sebagai panduan. Nah, di sini kan aksinya apa di sini? Misalkan wewenang memastikan kualitas work pack saya tidak akan menyetujui permit to work sampai saya yakin bahwa scope of work sudah jelas untuk menentukan lingkup dan deskripsi pekerjaan. Lalu bagaimana contohnya? Bagaimana yaitu periksa kesesuaian pekerjaan dengan work order atau engineering work package. Kemudian SOW digunakan untuk menentukan aktivitas pekerjaan yang akan diselesaikan selama masa berlakunya permit to work. Jadi pre-work check itu adalah suatu checklist yang kita isi ketika kita akan melakukan pekerjaan. Nah, dalam melakukan pengisian pre-work check ini, nanti panduan yang kita gunakan adalah quality work pack action ini. Jadi kesinambungannya seperti itu. Nah, inilah quality work check itu seperti ini. Ini digunakannya ketika pada fase perencanaan sebelum permit approver mereview work package dan menyetujui izin kerja kita. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kita harus memeriksa dan memverifikasi semua item di bawah ini di dalam pre-work check. Di sini ada permit requester-nya siapa, menggunakan inisial, artinya siapa yang mengajukan izin kerja, dan siapa yang mengapprove perizinan kerja tersebut. Seperti hanya ada 9 poin, yaitu scope atau ruang lingkup pekerjaan sudah jelas untuk menentukan lingkup dan deskripsi pekerjaan. Yang kedua, area kerja sudah disurvei dan bahaya sudah diidentifikasi. Dokumen pendukung seperti work package. Work package itu adalah dokumen-dokumen yang mendukung keselamatan pekerjaan yang akan kita selesaikan. Salah satu dari work package itu adalah seperti work plan, leave plan, rescue plan, SOP, dan lain-lain. Itu adalah work package atau secara panduan pekerjaan. Kemudian yang keempat, pada pekerjaan yang memerlukan MOC, dokumen MOC sudah disetujui pada tahapan approve to make change atau second approve. Kemudian PEMCO dan kru kerja telah memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Peralatan atau perangkat yang digunakan pada pekerjaan sudah diverifikasi untuk memastikan
bahwasanya berfungsi dan handal. Kemudian permit yang diperlukan sudah diidentifikasi. Kemudian sebutkan apa saja yang identifikasinya. Kemudian safe work check-nya yang sesuai dengan scope of work sudah diidentifikasi, sebutkan. Kemudian diskusikan eh, SW verifier yang akan ditugaskan atau permit approver-nya. Kemudian di sini instruksinya apa, kemudian ada permit requester-nya, nama, tanggal, dan permit approver-nya, nama dan tanggal. Nah, siapa sih permit requester dan siapa permit approver? Permit requester itu adalah orang yang berkepentingan dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan dan penyelesaian dari suatu rencana kerja atau si pekerjanya, itu permit requester. Sedangkan permit approver itu adalah orang yang kompeten yang sudah dilatih dan diberi wewenang oleh perusahaan untuk mereview, menandatangani dan menyetujui izin kerja. Nah, inilah biasanya tugasnya seorang safety engineer atau safety officer atau dari pihak PEMCO. Nah, di sini harusnya untuk permit requester dan permit approver seperti di sini ada persyaratan mendapatkan pelatihan MSW, memiliki pemahaman yang baik tentang lingkup kerja yang akan dilakukan. MSW ini saya dilupakan ya singkatan dari apa. Cuman MSW ini maksudnya adalah safety work practice ya, atau bisa disebut sebagai SWP. Nah, ini tanggung jawabnya tertera di sini. Kemudian sebagai ringkasan, jadi ada 3 kegiatan hazard analisis. Intinya ada 3 kegiatan hazard analisis, yaitu PPHA, JSA, dan IH. PPHA dilakukan lebih awal selama perencanaan. Kemudian untuk JSA dilakukan di lapangan setelah rencana atau PPHA selesai disusun, digunakan sebagai panduan dalam menyusun atau membuat JSA. Kemudian penilaian bahaya perorangan atau IH ini adalah penilaian mandiri yang dilakukan sebelum memulai pekerjaan dan secara reguler menilai lingkungan kerja selama dilakukannya pekerjaan tersebut. Tujuannya agar mendorong setiap karyawan atau setiap pekerja untuk memikirkan atau berpartisipasi dalam mengidentifikasi dan memastikan pengaman atau safeguard tersedia untuk bahaya yang terpapar pada mereka sendiri. Baik, terima kasih semuanya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Tempat dan waktu saya kembalikan kepada Mbak Setiani selaku moderator. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Baik para peserta, kira-kira apa ada yang mau dipertanyakan mengenai materi yang disampaikan oleh Pak Adi tersebut? Banyak ya. Berapa ya? 70 nah. Silakan teman-teman, rekan-rekan bertanya apa-apa yang sekira-kiranya yang ada hubungannya dengan yang disampaikan tadi oleh Bapak pemateri Pak Adi Setiawan. Malu bertanya, susah Atau dijawab. sering pengalaman sering knowledge, silakan semuanya. Silakan teman-teman. Nanti kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya yang bertanya nanti.
Sebentar lagi. Sudah tinggal sesi tanya jawab. Bentar lagi nih. Baik, silakan. Oke, selamat malam. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Saya nama Heru dari Batam. Adapun yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau dengan manajemen sendiri tidak mendukung aturan-aturan yang kita berikan di lapangan itu sendiri? Mungkin itu aja. Baik. Sebenarnya ini salah yang salah yang cukup kritis, tapi lumrah terjadi di Indonesia. Jadi antara standar safety dengan pihak manajerial perusahaan itu terkadang tidak sinkron terkait dengan efisiensi cost, karena kan cost untuk safety sendiri di dalam operasional, terutama operasional proyek, kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mungkin sekitar 5-10% dari total biaya proyek itu sendiri, karena kan memang tidak sedikit biaya pengadaan APD, biaya pengadaan sistem manajemen K3 dan lain-lain, sehingga membuat tidak optimumnya implementasi dari manajemen K3 sendiri di perusahaan. Nah, caranya adalah ya kita melapor kepada pihak yang berwenang, seperti mungkin HS manajernya di perusahaan tersebut, atau mungkin kepada manajerial seperti bagaimana nih kita berikan pengertian secara halus, secara proaktif kepada mereka, bahwasanya namanya safety itu seperti gambarannya seperti gunung es. Jadi terlihatnya memang biayanya seperti gunung. Nah, es itu kan besar di permukaannya, kelihatannya besar di permukaannya. Tapi ketika standar-standar K3 atau standar-standar keamanan keselamatan kerja itu tidak dilaksanakan, maka nantinya kerugian yang akan ditimbulkan itu seperti bawahnya gunung es, lebih besar lagi, bisa puluhan kali lipat dari biaya yang kita perlukan untuk jadi memang harus pelan-pelan kalau di tempat perusahaan-perusahaan yang standar lebih seperti itu, Pak. Dengan Pak siapa tadi? Dari Batam. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Apa sudah terjawab? Pak Adi, saya ada pertanyaan, Pak Adi. Oke, dengan Pak siapa? Pak Muhammad Amar dari Timika Tembagapura. Oh iya, siapa? Gimana, Pak? Yang saya ingin tanyakan gini, di dalam setiap job atau proses pekerjaan di setiap perusahaan kan beda-beda nih tingkat resikonya barangkali, kemudian regulasinya juga barangkali. Contoh misalnya bekerja di ketinggian, kalau disyaratkan dari regulasi pemerintah, misalnya 2 meter atau 1,8, kita sudah diharuskan untuk menggunakan alat-alat pelindung diri, APD yang dipersyaratkan. Contoh, safety body harness, kemudian tali pengikatnya, laniernya untuk bergantian naik turun, ada 2. Benar. Satunya dicantol, kemudian satunya melangkah lagi, dicantolnya yang satunya dilepas, kemudian dicantol lagi, kemudian 100% take off ya, 3 titik kontak. Nah, yang saya maksudkan gini, pertanyaan saya gini Mas, JSA, Job Safety Analyst, yang sudah dijelaskan panjang lebar Mas Adi tadi, oke, sudah kita lakukan nih. Kemudian JSA selesai, kemudian naik ke Standar Operating Procedure (SOP) untuk
langkah-langkah yang kita lakukan sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan aman dan selamat. Ya, Iya. sudah 2. Kemudian kita tiba misalnya ini pada satu perusahaan atau satu barangkali kontrak kerja. Kita sampai di sana, ternyata di pekerjaan itu harus dilakukan, karena kalau tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar misalnya, sehingga ini harus dilakukan pekerjaan tersebut. Sementara kita sampai, taruhlah ini masih tahap-tahap awal eksplorasi barangkali dan lain-lain kalau di minyak ya. Iya. Ternyata di sana belum ada JSA, apalagi SOP-nya belum ada. Iya. Atau mungkin sebelumnya will instruction ya, WI-nya juga tidak ada sama sekali ini. Iya. Sementara pekerjaan yang harus dilakukan, sementara kita dengan pekerja yang baru datang itu masih sangat terbatas orang. Kira-kira gimana langkah-langkah kita ini dengan orang yang terbatas, kemudian barangkali petugas safety-nya juga belum datang dan lain-lain sebagainya. Jadi cuman kita, pengawas kita barangkali, dan ada beberapa orang yang tidak ada sama sekali basic masalah safety-nya di situ. Iya. Kira-kira apa yang dilakukan Mas Adi sehingga semuanya bisa aman dan selamat gitu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Amar. Mungkin ini pertanyaan yang sangat bagus ya teman-teman. Mungkin di beberapa teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan subkon, baik subkonnya Pertamina, subkonnya perusahaan-perusahaan lain seperti PHE, Selam Bersih dan lain-lain, itu mungkin ada ya beberapa yang mengalami hal ini. Kalau gambaran dari saya, gambaran sederhananya, kondisi tersebut itu sama seperti ketika kita melakukan pekerjaan perbaikan listrik di rumah kita sendiri. Itu kan kita nggak punya JSA, nggak punya SOP, kita belajar sendiri, nyari sendiri. Nah, pembekalan yang paling pertama atau langkah yang paling pertama yang kita lakukan adalah IH, yang bisa dilakukan oleh setiap orang dengan membekali dirinya dengan ilmu-ilmu basic K3 umum atau basic K3 kalau di pekerjaan migas ya basic K3 migas. Itulah gunanya pelatihan-pelatihan seperti ini untuk membekali teman-teman secara individual sudah memahami bagaimana kita melakukan analisis bahaya secara mandiri. Kemudian bagaimana kita mendesain atau kita membuat langkah-langkah pencegahannya. Nah, berawal dari situlah nanti suatu sistem nanti kita tularkan kepada teman-teman kita kesadaran tentang pentingnya keselamatan kerja. Nah, dari situlah nanti bisa terbangun sistem itu secara sendirinya, secara bertahap. Jadi mulai dari diri kita sendiri, kita pengaruhi teman-teman di sekitar kita, nanti setelah banyak nih yang aware terhadap keselamatan kerjanya, maka nanti bisa dinaikkan ke level manajer atau di atasnya. Seperti itu kurang lebih, Pak. Jadi yang paling utama ya dari diri kita sendiri. Kita sendiri ya Mas Adi. Jadi istilahnya ya yang diterangkan Mas Adi tadi, begitu kita datang ya apapun pekerjaan itu dan SDM seberapa banyak pun yang ada, yang paling perlu dilakukan dengan adanya pembekalan malam ini dari Mas Adi adalah kita harus mengidentifikasi dulu bahaya yang akan timbul ya Mas Adi ya. Iya. Itu yang pertama. Betul. Kemudian yang kedua, sedapat mungkin kita bisa menentukan critical control-nya dari bahaya yang sudah kita identifikasi tadi. Iya, kita secara mandiri mampu dan berusaha untuk mencari solusinya, mencari langkah-langkah pencegahan agar kita secara pribadi sendiri tidak terkena dampak dari bahaya yang ada di depan mata kita. Ya. Betul. Siap. Dan yang ketiganya seperti Mas Adi jelaskan tadi, teman-teman semuanya, supaya kita dengan barangkali APD yang seadanya, supaya benar-benar kita juga bisa memakai APD itu tersebut, atau barangkali kalau memang tidak ada, ya ada juga barangkali yang sudah pernah mendapatkan pelatihan untuk membuat
APD yang sangat sederhana tapi bisa menunjang pekerjaan itu untuk sementara sampai ada APD yang benar-benar dari pabriknya ya, dari vendornya Iya, ya Mas betul. Adi ya. Iya, betul. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih banyak. Baik. Mungkin bahkan kalau bisa misalkan Kemarin aja pelatihan apa? Pelatihan kurikulum merdeka aja stres guru-guru. melanjutkan ya. Orang tuh kan apa di grup pas pelatihan itu ya kan? Nggak ngerti Maaf, Bu, pula ada yang apa yang dijelaskan orang ditanyakan? yang di depan itu katanya. Iya, Pak. Dia yang di depan itu katanya. Ya, Saya mau bertanya, Pak. Oke, baik. Silakan Pak Ajid Jamaluddin ya. Ya, ini Pak Haji dari Batam, Pak. Baik, silakan Pak. Mengenai tema yang tadi Bapak sampaikan, terima kasih sebelumnya udah menambah ilmu. Untuk di SIMOP Sama-sama. meeting, Pak, biasanya aktual kita SIMOP meeting itu dari planning sampai progres itu semua di SIMOP oke. Tapi aktual di lapangannya biasanya jauh berbeda, Pak. Hal apa, Pak, yang bagusnya kita untuk lakukan supaya apa-apa yang kita meetingkan di SIMOP meeting itu tidak menyalahi atau memenuhi JSA-nya untuk Baik. melakukan progres, Pak. Oke, baik. Sebenarnya secara prosedur itu untuk SIMOP, pekerjaan simultaneus atau beberapa pekerjaan yang di satu waktu oleh beberapa orang yang berbeda di satu area kerja, itu kan akan menimbulkan apa namanya ya, kontras gitu ya. Jadi menimbulkan tabrakan koordinasi biasanya seperti itu. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa di dalam SIMOPS itu kita menggunakan satu panduan PPHA yang mencakup semua pekerjaan atau semua tugas di area kerja tersebut. Nah, namun untuk JSA-nya masing-masing pekerjaan harus memiliki JSA-nya masing-masing. Contoh, pekerjaan di pengoboran. Pengerjaan pengoboran itu ada pekerjaan tinggian, pengerjaan ruang terbatas, ada pekerjaan hot work, dan kemudian dilakukan lebih dari satu orang di masing-masing pekerjaan. Nah, ini kan dengan memiliki JSA di setiap pekerjaannya masing-masing, itu akan memperjelas peran dan tanggung jawabnya masing-masing, serta bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan secara. Nah, yang menjadi masalah itu biasanya seringnya mereka tidak memahami dari JSA yang sudah mereka buat, karena seringnya terjadi karena sudah rutin itu disusun dan disetujui, akhirnya kadang ingin cepat asal disetujui sehingga tidak memahami betul dari isi JSA-nya. Ya, sering terjadi seperti itu, Pak. Iya, betul. Makanya yang paling penting dari safety itu adalah kesadaran, yang paling penting. Oke. Kalau dia tidak sadar, mau mulai dari PPHA, mau mulai dari JSA, permit to work, semuanya sudah dilaksanakan, ya hanya sebatas persetujuan tanda tangan, tapi tidak memahami isi. Oke, ya, baik dimengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama Pak Ajid. Ya, Pak. Ini udah mau hilang ini. Dari Mas Rasyidin bagaimana Mas? Apakah sudah cukup atau masih ada kesempatan untuk teman-teman bertanya? Baik, kira-kira para peserta, apakah ada yang masih ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan? Sudah, mungkin kita cukup sekian di sini ya Pak Adi. Baik Pak, baik. Baik para peserta, seiring dengan selesainya rangkaian dekade K3 Migas Cepu, sebelum saya akhiri presentasi pada malam hari ini, saya mengingatkan kepada para peserta
untuk tetap menerapkan keselamatan kerja yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 atau safety briefing, dan meningkatkan kesadarannya akan K3, menumbuhkan kesadaran para pekerja bahwa pentingnya pelaksanaan K3 untuk menempatkan rasa aman, selamat, lancar, nyaman, dan barokah. Baik, saya selaku panitia AMTC dan panitia seluruh AMTC dari Sabang sampai Merauke, apabila ada kekurangan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Pak Hadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan. Saya akhiri dengan tutup. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Habis itu pengantinnya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Merdeka. Baik, sama-sama Pak. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Mas Din. Mas Din. Pak Adi, terima kasih Pak Adi. Ada ibu ini Mas Din. Sama-sama. Ada ibu Amin. ini. Jazakallahu. Ada ibu sama ini. Amin. Untuk absensinya gimana Pak? Di screenshot juga kan sekarang? Oh, mau screenshot. Mas Din Mawan. Apa ada sesi foto ini Kak? Si foto Mas Din. untuk Pak Adi. Baik, saya pamit dulu ya semua teman-teman. Ya. Salam sukses, sehat selalu. Ya, Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. ya sama-sama. Baik. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.